Jadi di dalam kekristenan itu ada beberapa pendekatan penafsiran tentang perjamuan kudus. Nah, dalam menafsirkan simbol perjamuan kudus itu ada yang disebut dengan pendekatan transubstansiasi. Ya, transubstansiasi itu biasanya dipegang oleh kelompok Katolik Roma, di mana Gereja Katolik Roma itu mengajarkan bahwa roti dan anggur itu nanti dia akan benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, dalam substansinya betul-betul darah, betul-betul daging. Ya, walaupun kita makan itu memang masih roti dan waktu kita kunyah itu juga rasanya roti, tapi di dalam otak mereka itu mereka makan tubuhnya Yesus secara fisik. Jadi berdasarkan interpretasi literal itu dari perkataan Yesus di Matius 26 itu ya, dan juga Yohanes pasal yang ke-6. Dan itu ditegaskan di dalam Konsili Trente abad ke-16 bahwa mereka kalau minum pada waktu anggur itu belum diminum, anggur tetap anggur. Gitu. Tapi waktu diminum itu jadi darah. Pada waktu roti itu masih di luar mulut, itu masih roti. Pada waktu roti itu sudah di dalam mulut, itu jadi daging tubuhnya Yesus. Itu transubstansiasi. Lalu kemudian ada dari kelompok Lutheran, itu menyebutkannya sebagai konsubstansiasi. Ya, jadi konsubstansiasi itu gini, di dalam roti, di tengah-tengahnya roti itu ada dagingnya Yesus gitu. Jadi kalau saudara pernah lihat kue bakpao, itu kan bakpao itu kan di bagian luarnya kan roti, di dalamnya itu kan ada daging. Nah itu konsubstansiasi menurut konsep Luther. Jadi pada waktu kita makan roti, di tengah-tengahnya roti itu ada tubuh Yesus gitu. Begitu juga pada waktu kita minum anggur ya, di tengah-tengahnya air anggur itu ada darahnya Yesus. Jadi pada waktu kita minum anggur itu kita minum ada dua jenis minuman. Ya, satu betul-betul anggur dan yang kedua ada darahnya Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan sakramental atau substansiasi. Ya, jadi substansiasi itu biasanya dipegang oleh kelompok Calvinis ya, Reform. Bahwa tubuh dan darah Yesus itu dilambangkan dalam roti dan anggur. Jadi anggur itu tidak akan pernah berisi darah Yesus dan tidak akan pernah menjadi darah Yesus. Tetapi hanya lambang darah Yesus. Nah, itu substansiasi ya, atau pandangan sakramental. Kemudian ada juga yang pandangan memorialis, yaitu dari kelompok Zwingli. Yaitu hanya mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah menderita. Jadi minum itu bukan karena ada lambangnya atau ada simbolnya. Itu hanya sekedar mengingat peristiwa di mana Tuhan Yesus itu pernah disalibkan dan karena itu dosa-dosa manusia bisa ditebus. Hanya sekedar mengingat. Itu namanya memorialis dari kelompok Zwingli. Nah, lalu bagaimana dengan pertanyaan, bagaimana dengan hakikat dari roti dan anggur itu sendiri? Apakah kita mau melihatnya itu sebagai sesuatu yang memang letterlek? Artinya kalau anggur ya memang harus anggur, tidak boleh diubah-ubah. Dan kalau memang itu roti ya harusnya roti yang seperti dibuat oleh orang Israel, nggak boleh diganti dengan roti yang lain. Nah, ini tergantung aliran Kristen masing-masing. Karena setiap aliran Kristen itu dia punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, ada yang saklek. Mau ndak mau seperti roti dan anggur yang diminum dan dimakan Yesus dan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir. Ada yang melihatnya hanya sebagai simbol. Jadi roti dan anggur ini hanya sebagai simbol dan kehadirannya pun ya, hakikatnya pun dapat digantikan. Yang penting di dalam iman kita
itu kita melihatnya seperti kita sedang meminum anggur. Padahal sebenarnya itu adalah sirup rasa anggur, bukan anggur beneran. Ya. Nah, kenapa ada pandangan yang seperti itu? Karena dalam konsep dunia nyata, orang-orang Kristen itu tidak semuanya ada di Timur Tengah atau daerah Timur Dekat, ya, Timur Jauh. Di wilayah Israel yang bisa dapatkan anggur asli Israel dan roti asli Israel, kan tidak ada. Ada yang di Indonesia yang tidak pernah bisa merasakan anggur Israel. Ya kalau kita di Indonesia menganut paham harus seperti anggur Israel, kita nggak pernah bisa perjamuan. Ya karena kita nggak pernah bisa dapat roti dan anggur dari Israel. Apalagi kalau Indonesia itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu berarti kita nggak bisa dapat barang-barang Israel masuk dengan mudah ke Indonesia. Ya, karena nggak ada hubungan dagang dan nggak ada hubungan diplomatik. Ya berarti kalau kita tetap berkokoh, bersikukuh ya, harus asli seperti Tuhan Yesus minum, ya kita nggak akan pernah bisa perjamuan. Padahal Alkitab katakan kamu harus melakukannya itu sebagai satu upacara keagamaan. Ya hanya karena idealisme kita, akhirnya nggak bisa kita terapkan semua itu. Ya, karena itu di dalam perkembangan teologinya muncullah konsep-konsep baru berkaitan dengan pemaknaan hakikat anggur dan roti tadi. Bahwa sebenarnya yang penting iman. Kita mengimani itu, jadi apapun yang kita minum, Tuhan melihat iman kita, bukan hakikat anggur asli atau tidaknya. Makanya terus kemudian muncul ya pandangan dari Zwingli, pandangan dari Calvin. Ya, nah itulah yang kemudian membawa banyak orang Kristen memahami bahwa anggur dan roti hanya sebagai lambang. Dan karena hanya sebagai lambang, maka kehadirannya itu juga bisa diwakili, bukan dengan harus anggur asli atau roti asli. Begitu. Ya, tapi ini semua kembali lagi kepada masing-masing kelompok Kristen tadi. Ya, mereka di dalam kekristenannya meyakini yang seperti apa. Gitu. Nah itu kita nggak bisa generalisir ya. Oh saya kelompok Kristen saya yang lebih betul. Kalian itu yang sok-sok suci harus roti dan anggur asli. Nah, itu sebenarnya kalian sendiri pun nggak pernah merasakan anggur asli dari sana kan. Kalaupun ada anggur, betul-betul minuman anggur, tapi kan bukan produk Israel. Ya, anggur cap orang tuanya Indonesia. Nah itu pun kalian sebenarnya sudah membohongi diri sendiri. Kalian pikir minum anggur harus asli anggur, tapi ternyata itu anggur orang tua, bukan anggur Yahudi. Gitu. Bagaimana?